Well, hello people, konnichiwa. Balik lagi bersama Salvian dan juga Burhan. Mas Burhan apa? Ya, Mas Burhan. Revo Sumatera. Udah selesai. Udah selesai, oke. Tapi emang belum pulih sepenuhnya. Oke, jadi kita kedatangan sebuah all-in-one lagi untuk kita bongkar. Jadi segmennya belum dapat ya? Bongkar jeroan nggak sih? Bongkar device lah, udahlah ya. Ini adalah all-in-one Asus ExpertBook. Expert Center, kalau ExpertBook laptopnya. ExpertBook laptopnya, Expert Center itu all-in-one-nya. Dan mini PC-nya. Dan mini PC-nya, Expert Center PM 640 KA. 640 KA. Jadi ini 24 inci. 24 inci. 640-nya apa? 600 series ada generasinya, 40-nya adalah dari 24 incinya. Oke. Soalnya yang PM 27 inci, PM 670 KA. Oh, 64 itu 24 inci, Iya. PM 67 27 inci. Iya. Oke, jadi itu dia ya. Yep. Nah, menariknya di sini memang sepertinya tidak bisa full ergo ya. Iya, Tidak cuma bisa till up, till down aja. swivel nggak bisa, Nggak bisa. rotate nggak bisa, Nggak bisa. high adjustment nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Dan nggak punya Vesamon. Nggak punya Vesamon. Jadi caranya adalah lagi-lagi memang ini nggak ada dusnya ya. Oh iya. Heeh. Itu naikin. Jadi kita Jadi styrofoamnya tuh bukan kayak monitor ya Mas Burhan? bukan. Dia model atas bawah ya. Iya, jadi Bukan yang lapis. bener. Jadi bukan kesalahan kita ya. Bukan kesalahan kita nidurin begini ya. Iya. Nanti dihujat. Ya, base-nya kita lepas dulu aja buat mempermudah. Yoi. Tapi sebenarnya menurutku tetap harus dilepas ya. Nanti waktu dibaliknya biar nggak ngelewer-ngelewer. Emang harus dilepas nih. Ini base-nya nggak pakai baut ya. Nggak pakai bau. Tuh, besi ya base-nya. Oh, besi solid. Tapi nggak ada wireless charging-nya kan? Ya, itu kayaknya cuma punya MSI ya. Iya. Terus di bagian sini itu ada yang harus dibuka ya. Dorong ke depan, di slide baru bisa kelepas. Dan untuk ada 3 covernya. baut yang perlu dilepas. Ada 3 baut yang perlu dilepas. Pakai elektrik aja. Elektriknya saya masukin. Baik. Kenapa sih kita bikin konten begini sebenarnya? Ya, buat edukasi aja kalau sebenarnya kalian tuh bisa upgrade mandiri tanpa perlu ke service center, cuma ya Beresiko. resiko ditanggung masing-masing. Bener. Itu kenapa ada video ini. Jadi bisa lihat gambaran lah ya. Iya. Tapi menarik. Kadang-kadang berguna juga buat kreator lain loh, dalam arti kalau mereka nge-review barang ini buat lihat detail jeroannya. Ini tulisannya ada tulisan design by Asus. Berarti bukan ODM. OEM. OEM ya. OEM. Terus kalau udah terlepas bautnya, stand-nya bisa dilepas. Terus langkah selanjutnya apa nih Mas Burhan? Kita balik lagi ke sini. 4 baut di 4 baut. sisi bawah ini. Di bagian bawah ya, Iya. yang harus kita lepas. Yang harus kita lepas. Baiklah, kita lepas dulu bautnya bagian sini. Tadi ada 3 baut, ini 4, totalnya jadi 7. 7. Di bagian luarnya ya. Yap. Sayang sekali nih all-in-one tidak ada base-nya. Tidak ada Vesamon-nya. Tuh, coba satu lagi. Kalian harus beli toolkit kayak gini sih. Ini kita beli toolkit 1 set. Ini salah satu alat-alatnya ya, Tapi toolsnya. udah pada aus, Udah pada aus. faktor usia. Karena kan plastik. Nggak bisa pakai yang besi ya, nanti bikin lecet. Nah, di sini tuh ada cowakan kecil loh. Cowakan Oke. kecil pakai ini buat nge-trigger. Jadi yang lain tinggal dicongkel. Iya, dan sebisa mungkin sih untuk membongkar all-in-one ini butuh 2 orang ya. Yep. Yang satu untuk megangin, yang satu untuk mencongkel-congkel ya. Ini kita pegang panel bawahnya ya, teman-teman. Nah, buat mungkin ada kang servis nonton, boleh ini kita dikritik sarannya ya. Kasih masukan. Bukan gitu bang, caranya bang, gitu kan. Coba bang pakai sarung tangan statis gitu, biar nggak kena listrik statis gitu. Nanti kita beli ya, alat-alatnya ya. Nah, Bukan ini sarung udah kebuka. tangan buat ini ya, ngadon gitu nggak? Oke, sip. Udah ini kebuka semua. Lu kencengin lagi yang ini. Oh sorry, ini aku pegangin takutnya jatuh. Dah. Soalnya kan panelnya bawah. Oke, setelah itu ya udah ini tinggal dibuka tapi pelan-pelan, gentle.
Pelan-pelan karena ada kabel fleksibel 2 buah. 2 buah. Nah, nggak usah, jangan langsung diangkat ya untuk seri Asus Expert Center ini ya. Jadi dikesampingin kayak gini. Nah, di sini ada Di sini ada satu kabel fleksibel untuk layar ya. layar satu, Ini ada solasinya, kita lepas dulu. Oke, gampang sih sebenarnya. satu lagi ini Satu lagi untuk antena. I/O enggak, ini I/O panel. Oh, I/O panel yang di bagian bawah monitor. Dah. Oke. Jadi ini bisa Jadi panelnya tuh kayak gini ya. Biasanya all-in-one itu dia nempel di panel. Untuk yang ini enggak ya. Yup. Ini Gokil. Terus di sini ada detail menarik. Apa sih bagian untuk exhaust jalurnya ya. jalurnya Biar dia enggak kena monitornya bagus sih. Jadi jarak antara dia punya boardnya, ini kan boardnya nih dilindungin sama besi juga untuk penghantar panas. Itu dia nggak nempel di bagian layarnya, bagus sih. Detail kecil. Oke, ini bisa kalian taruh dulu. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah kalian buka pelindung besi ini. Di sini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 baut yang harus dilepas. 7. Usahakan sediakan wadah, jangan sampai bercecer. Bener, sediakan wadahnya. Ada 7 baut lagi, jadi total 8 baut lagi, jadi totalnya ada 15 baut ya. Yuk. Ini ukuran bautnya sama ya? Ukuran bautnya sama. Kayak Jadi nggak ketuker dong. enggak. Yang beda cuma Bagus sih. ke- Biar nggak ketuker lagi. Ini paling enak sih sebenarnya pakai obeng elektrik ya. Kita ada cuma kegedean. mata bautnya nggak ada yang kecil. Oke, sudah terlepas semua bautnya. Langkah selanjutnya kita lepas lempengan besi ini. Udah, kita bisa ngelihat Boardnya boardnya dari Asus Expert Center. PM640 KA. Oh iya nih, ini PM ya serinya. Lu jangan di situ nutupin. Sini aja nih. Nah, jadi apa yang bisa kita lihat di sini, Bang? Kayaknya polos banget ya, nggak kayak boardnya Axio kemarin ya. Iya, cukup sederhana. Cukup ini. sederhana. Di bagian sini ada kipas cooling sistemnya, pakai 1 buah Heat pipe, heat pipe dan heatsinknya ini ya, lebar ya. lebar. Di sini, Juga besar. iya di sini ada jalur pembuangan. Exhaustnya sebenarnya cuma 1 di sini, Satu tapi aja. di sini juga ada lubangnya di Ada sebelah grill. kiri. Tapi ini sepertinya grill buat keluaran speaker kah? Kalau speakernya nih biasanya kan di bawah sini ya, Oke, nembak ke bawah. jadi dia di dalam ya Iya. untuk speakernya. Ini R, ini L, left, right. Cuma untuk kualitas speakernya sih gokil ya. Gokil, Nah, gokil. nanti nonton aja Review lengkapnya di channel Kudetek ya. Bukan di sini ya mas, apa? speakernya tuh. Ini sih setauku sini, speakernya nembak ke bawah. Oh iya, sorry. Berarti Tapi di sini apa ya misinformasi. RL-nya? Dia tuh punya Subwoofer. Amplifier. amplifier. Gokil. Aku tadi lihat di websitenya. Dan di sini ada WiFi card, tertulis WiFi cardnya merek MediaTek. Tapi ini udah yang WiFi 7. WiFi 7 dan tidak ketimpa SSD ya. Nah, slot SSD-nya ada berapa di sini? Ada 2. Di sini tertulis nih SSD 1 udah terisi, mereknya Union Memory. Dan SSD Baru denger 2. sih. SSD 2 juga M.2 NVMe juga. Jadi 2280 dua-duanya. dia nggak kayak Axio kemarin ya. Kalau Axio tuh dia SSD keduanya adalah SATA. Yang Kalau ini 2,5 NVMe. inci. Iya, yang ini NVMe. Loh, RAM-nya di mana, Bang? RAM-nya ada di sini. Cara ngambilnya tinggal ditarik item-itemnya ini. Nah, langsung tuh. Ternyata ini RAM-nya bukan LPDDR ya, Mas Burhan ya? Iya, SODIMM DDR5. DDR5, speed-nya di 5600 tapi pakainya chip Samsung. Nice. Nice mahal, sekali. Barang mahal. Barang mahal. Ini udah terisi 16 GB ya, Iya, single channel. single channel. Nah, mungkin itu yang bikin performa Apa tuh? RAM-nya ketahan ya karena single channel ya. Itu kita bahas di channelnya Kudetek aja. Oke. Oke, di sini jangan. Jadi kira-kira ya inilah yang bisa kalian lihat dari dalemannya si All-in-One Asus Expert Center PM640. Oh iya, ini ada webcamnya guys. Oh iya, ini sistem slidernya ya. Tapi ini beresiko Iya nge-stuck sih. nggak ya? Kabelnya ini sih ya. Serem juga ya. Ya itulah sebuah resiko ketika pakai teknologi slider ya. Jadi kabelnya sering-sering ketarik gitu loh.
Iya nih, meringgeni nih kalau Sebenarnya bahasa Cilacapnya. sebenarnya estetikanya bagus sih. Tapi aku lebih setuju dia sistem pop up daripada ditarik kayak gini. Soalnya pas kita turunin ke bawah nih, lihat nih. Stuck. Nah. Jadi aku agak ngeri sih. Iya. Asus mungkin diperbaiki ya sistem pair-nya. Nih. Jadi harus dipegangin kalau mau nurunin. Iya. Nah, gitu loh ya. Jangan dilepas, nanti kalau lepas cedak gitu. Kira-kira itu dia, Bre, untuk konten bongkar device kali ini. Jeroan ya. Kayak lagi bongkar ayam tuh namanya. Bongkar bebek Ini namanya. ampelanya, ini jantungnya. Iya ya. Jadi kita masih belum menemukan nama yang cocok untuk segmen kita bongkar-bongkar ini. Coba buat teman-teman yang punya nama, terus di kolom komentar. Sarannya masuk. Iya.